pada saat masa-masa awal daripada suatu kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 di kota Surakarta. Dalam hal ini kaitannya pada waktu itu peran ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-12 yang relatif sangat muda, baru saja jumeneng noto atau diangkat menjadi raja berdasarkan suatu keputusan yang pada waktu itu dihadiri oleh anggota-anggota dari BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena banyak keluarga keraton yang juga menjadi anggota tersebut, antara lain Gusti Suryomijoyo, Pak Patih Sosro Diningrat, kemudian juga Dr. Rajiman Wedyo Diningrat atau dikenal dengan KRT Kanjeng Raden Tunggung Wedyo Diningrat sebagai ketuanya. Itu di saat sidang akan mempersiapkan bagaimana kemerdekaan itu, Pakubuwono ke-11 dinyatakan surut. Nah, setelah itu ada proses untuk bagaimana kelanjutan dari Keraton Kasunanan Surakarta itu, yang sehingga dalam tugas dari panitia tersebut secara khusus mengutus juga Insinyur Soekarno, kemudian kita kenal sebagai pendiri atau proklamator Republik Indonesia, itu menyampaikan bahwa dalam suatu pertimbangan internal Pakubuwono ke-12 yang kemudian layak untuk menggantikan ayahanda apapun. Bila seiring dengan itu perubahan secara mendadak, secara cepat, adanya peristiwa dengan pengertian 17 Agustus 1945, dampaknya jelas itu sampai ke Keraton Kasunanan Surakarta, karena sudah ada kaitan semacam kondisi ikatan psikologis yang orang Jawa itu mengatakan istilahnya sama-sama keputangan budi. Maka inisiator pertama kali oleh warga keraton dalam hal ini dengan Sumpah Pakubuwono ke-12 menentukan tanggal 1 September 1945 menyatakan mendukung dan berdiri di belakang Republik yang kita kenal sebagai Maklumat Pakubuwono ke-12 1 September, yang kemudian maklumat tersebut diikuti oleh kerajaan-kerajaan atau keraton-keraton atau kesultanan di seluruh Nusantara. Yang paling dekat sendiri adalah misalnya yang dari Jogja tanggal 5 September, 5 hari kemudian, dan juga disusul oleh keraton-keraton yang lain. Dalam proses perkembangan itu ternyata kemerdekaan itu ada awalnya banyak terjadi suatu dinamika yang sangat menjadikan tarik ulur dalam bagaimana negara Indonesia itu tetap bisa berdiri berlanjut seperti yang diharapkan oleh para pendiri Republik pada waktu itu, karena kenyataannya dalam proses itu banyak hambatan-hambatan, antara lain di eksternal faktornya kan Belanda masih menginginkan dia akan kembali ke Nusantara ini, karena menyatakan bahwa terjadi vacuum of period. Vacuum of period karena kekosongan atau vacuum of power, mengingat wilayah Indonesia pada waktu itu adalah sudah menjadi jajahan Jepang. Pada tanggal 14-15 Jepang itu sudah menyatakan menyerah pada sekutu. Nah, vacuum of period atau vacuum of power di situasi semacam itu, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Artinya bahwa kalau Belanda balik ke Indonesia, sudah ada negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu. Nah, dengan pengertian itu juga ada dukungan internasional beberapa negara, misalnya India, Pakistan, Mesir, dan juga waktu itu gerakan Palestina yang mendukung
adanya gerakan supaya Indonesia ini atau proses pengakuan kedaulatan. Maaf saya potong, peran bahwa katanya PB12 itu menyumbangkan baik material juga secara bantuan kepada pejuang kemerdekaan bagaimana? Nah itu prosesnya lama, gitu. Ternyata ada sangkut pautnya, misalnya pada era zaman secara pribadi saja ya, secara pribadi pada era zaman Pakubuwono ke-10 misalnya, ketika Bung Karno atau Insinyur Soekarno datang ke Solo mau pidato di Gedung Habib Royo. Gedung Habib Royo itu milik keraton di dekat Singosari. Itu si Pangeran Haryo Purbanegara yang menjadi sekretaris militer pertama kali Presiden Soekarno itu diutus supaya nimbali Kusno. Nimbali Kusno itu adalah nama Bung Karno sebelum jadi Soekarno. Padahal waktu kecil itu Pakubuwono ke-10 asmanya juga Kusno. Ini ada orang yang mau menulis buku tentang Kusno vs Kusno, tapi juga ini sekilas yang lain. Tapi kembali lagi soal itu, nah apa yang terjadi saya tidak sampai sekarang belum terungkap. Itu prosesnya itu. Tapi yang jelas perjuangan Bung Karno dalam usaha untuk memerdekakan bangsa kita itu bisa selamat sampai tujuan. Ya mesti 3 hal yang tidak lepas dalam pengertian bahasa Jawa, arto doyo triwinasis. Ya pakai duit, ya pakai power, kekuatan, tapi juga pakai kepandian. Dan tiga-tiganya memang dimiliki oleh Bung Karno. Buktinya negara bisa menyatakan kemerdekaan atau 17 Agustus tersebut. Nah itu semacam itu jelas dalam proses perkembangannya ternyata juga butuh dukungan, juga butuh pembiayaan dalam hal ini. Nah kalau kita lihat misalnya kaitannya dengan peristiwa pertempuran di kota Solo 5 hari termasuk rebutan Kementai atau sesuatu yang untuk bagaimana ke kota Solo ini tetap sebagai suatu simbol, suatu integrasi dari perwakilan kekuasaan Jawa itu jangan sampai jatuh kepada asing. Karena itu dipertahankan oleh para generasi muda, entah itu yang TP atau CS apa ini CSA dan sebagainya. Ya intinya waktu itu Gusti yang sempat jelas di dalam suatu cerita di internal itu, yaitu Gusti Jatisumo dalam waktu ke-10, terus Gusti Notopuro atau Gusti Sokro, kemudian Jiwon. Nah pada waktu itu cerita bahwa Gusti Jatikusumo dalam keadaan semacam itu keserempet pada suatu peluru. Tapi Gusti Notopuro kakinya yang kena. Nah, disarankan Sinuwun sebagai raja sebaiknya lebih Tutmuri Handayani dari belakang saja. Tapi hubungannya tetap dengan para pejuang ada komunikasi ya. Tapi komitmen terhadap dukungan dan Basuki-Mobiyo misalnya bahasa itu, Keraton tetap melakukan semacam itu atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Dan beberapa petinggi, beberapa pemimpin negara termasuk Bung Karno beberapa kali ke Keraton Kasunanan Surakarta. Nah dalam hal ini kita harus menyadari secara jernih bahwa kondisi dan keadaan di keraton pada waktu itu memang secara internal peran daripada para tokoh pucuk pimpinan dalam ini Pakubuwono ke-12 memang waktu itu lebih dari kaitannya dari Tutmuri Handayani, karena beliau disarankan oleh para penasihat itu aku lebih bagus lebih di dalam hanya memang pada saat harus
komitmen mendukung Republik itu di konferensi meja bundar yang kemudian menghasilkan penyerahan kedaulatan di tahun 2012 memang harus pindah atau nyalirangi atau berangkat ke konferensi meja bundar itu dengan pengertian mestinya ya Jerba Sukimo Bio lebih memilih diplomasi ya. Betul, jadi ada dua sudut strategi perjuangan bangsa, milih diplomasi dan militer. Tapi dalam kondisi perubahan di tahun-tahun tersebut, tahun-tahun 40-an sudah kemerdekaan sampai 50 itu, dua-duanya dilakukan oleh negara Indonesia. Jadi diplomasi untuk jaga eksistensi pengakuan, juga dalam gerakan militer itu menunjukkan bahwa Republik Indonesia itu masih ada, masih muncul, masih bisa dan berdiri dan bisa melawan adanya tentara-tentara pendudukan, biasanya.